Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat jamaah rahimahumullah. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, salahul fata fil ilm, baiknya para pemuda itu dengan ilmu. Baiknya para pemuda itu dengan ilmu. Pemuda akan baik ketika mereka dibina dan sibuk dengan ilmu. Maka tidak ada sesuatu yang lain yang bisa memperbaiki generasi kita kecuali ketika anak-anak muda mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar, dan khususnya lagi belajar agama. Kemudian wasalahul kuhli fil masjid, dan baiknya para orang-orang tua, orang-orang dewasa ketika mereka berada di masjid, ketika mereka cinta kepada masjid, ketika hati mereka senantiasa terpaut dan terikat dengan masjid. Artinya, apabila orang-orang tua, orang-orang yang sudah usia jauh dari masjid, maka kebaikan jauh dari mereka. Wasalahul mar'ati fil bait, dan baiknya para wanita ketika mereka berada di rumah. Para wanita jika mereka lebih suka di luar rumah, lebih betah di luar rumah, maka ciri keburukan atau jauh mereka dari kebaikan. Wasalahul mudzi fis sijn, dan baiknya orang-orang jahat, orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang jahat itu mereka terbaik tempatnya adalah di penjara. Nah, ini ucapan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahmatullah. Oleh karena itu senantiasa kita terus talabul ilm, menuntut ilmu agama, dan jiwa kita akan bahagia hanya dengan amal saleh, ilmu dan amal saleh. Dunia ini tidak bisa menjadikan bahagia jemaah. Seberapa pun banyaknya, seberapa pun besarnya, seberapa pun jabatan tingginya, maka tidak mendatangkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha", barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, saya kami akan berikan bagi mereka kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, bahagia. Hidup itu bukan makanan, minuman yang cukup, bukan hanya itu. Tentram jiwa ini bukan hanya pasangan yang cantik, yang sehat dan sebagainya, tidak, akan tetapi jauh dari agama, tidak. Maka tentraman, kebahagiaan itu dengan amal saleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan", barang siapa yang jauh dari mengingat kata Allah, maka mereka merasakan hidupnya sempit, dadanya sempit, jiwanya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan mereka dalam kondisi buta nanti di hari kiamat. Mereka berkata, "Ya Allah, kenapa aku buta padahal dulu aku di dunia melihat?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha", demikianlah dulu datang kepadamu ayat-ayatku dan kamu lupa, kamu lalai. Kadzalika al-yawma tunsa, demikian pula maka pada hari ini kamu dilupakan. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahmatullah. Maka kembali di kesempatan malam hari berbahagia ini, kita duduk di majlis ilmu, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari, kita mengambil warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya warisan yang terindah adalah ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya dari kitab sifat salat Nabi, Al-Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala, wujubul qira'ati fis sirriyah, wajibnya membaca Al-Fatihah pada salat sir. Pada salat sir, imam, makmum semuanya membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling mulia dalam Al-Quran.
disebutkan dia adalah nur, cahaya. Disebutkan juga ummul kitab. Allah berfirman, wa qad atainaka sab'an minal mathani wal qur'an al-azim. Dan disebut juga namanya Al-Quran yang agung. Ini Al-Fatihah. Berobat dengannya juga ujar baca surah Al-Fatihah. Dan jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Ada katanya kalau lewat ada anjing dalam baca, waktu kecil dulu dia jadi suku bukmun umyum, ditahan bibirnya biar bibir anjing itu, mulut anjing gak kebuka, gigit katanya, ditahan, dipotong ayatnya namanya. Atau dia baca Al-Fatihah mungkin ada 9 kali, 15 kali, sekali nafas, ya ada. Baca Al-Fatihah sampai selesai, kemudian tiupkan di air, kemudian minum, kesembuhan. Nah, maka surah Al-Fatihah merupakan surah yang harus kita baca. Ketika surah sirriyah semua membaca, imam dan makmum. Diriwayatkan ini ditetapkan juga oleh Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah yang berkata, "Kunna naqra'u fi dhuhri wal 'asr khalfa al-imam fi rak'atain." Kami membaca ketika salat zuhur dan salat asar di belakang imam di rakaat pertama dan kedua kami membaca Al-Fatihah dan dilanjut dengan surah Al-Fatihah kemudian surah. Ini karena jelas wa fil ukhrayn bi Fatihatil Kitab, di 2 rakaat terakhir kami mencukupkan membaca surah Al-Fatihah saja. Wa inna ma ankara tashwis 'alaihi biha, yang diingkari, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah tashwis, mengganggu. Bacaannya terlalu nyaring, padahal sholat sir. Ya, kadang begitu kan? Ada kan? Oh. Tergantung yang di sampingnya. Jangan. Wa inna ma ankara tashwis, jadi dilarang oleh Nabi SAW mengganggu. Wa dzalika hina sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW zuhur bersama para sahabat, maka Nabi katakan, ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la. Tadi siapa yang baca sabbih isma? Nanti jadi imam di belakang baca, kemudian bacanya sabbih isma rabbikal a'la, tapi suaranya agak kedengaran. Nabi selesai sholat bertanya, tadi siapa yang baca? Qala rajul ana, berkata seorang, saya ya Rasul. Wa lam urid biha illa al-khair, yang aku inginkan hanya kebaikan, maka aku baca. Maka Nabi SAW mengatakan, pada araftu anna rajulan qala jadi at-tahu, itu tadi mengganggu bacaan. Ya, wa fi haditsin akhar, dan oleh yang lain disebutkan, kanu yaqra'una khalfan nabi fayajharuna bihi, mereka para makmum, para sahabat membaca di belakang Nabi, mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya. Maka Nabi SAW mengatakan, khalaqtum alayya al-Quran, kalian telah mencampur adukkan bacaanku dengan bacaan kalian. Nabi juga katakan, innal musalli yunaji rabbah, orang ketika dia sholat itu dia sedang munajat, sedang masing-masing munajat, masing-masing dia bermunajat, berdoa kepada Allah. Wala yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an, jangan kalian mengeraskan bacaan kalian. Di samping juga ada orang yang sedang baca, jangan angkat suara kalian ketika sholat. Di samping kalian juga ada orang sedang sholat. Maka kalau ada orang sedang sholat, kita baca Quran, tahan, jangan sampai mengangkat suara sehingga terdengar suara kita boleh mengganggu mereka. Nah, yang dilarang bukan Al-Quran dibaca, bukan, tapi yang dilarang mengganggu satu sama lain, mengganggu satu sama lain. Ya, oleh karena itu sangat indah sekali, sangat bagus sekali nasihat mungkin yang beberapa waktu yang lalu yang viral kalau nggak salah itu, bagaimana masjid mengatur volume apa, sound systemnya, suara luarnya diatur. Jangan sampai mengganggu orang. Yang dilarang bukan ngajinya, ngaji itu bagus, baca Quran itu bagus, atau mungkin kajian ini bagus. Tapi ketika suaranya keluar mengganggu orang, ada orang sedang sakit di rumah,
terganggu suaranya. Ada orang sedang mungkin dia sakit, ada mungkin wanita-wanita yang punya bayi yang sedang diistirahatkan, yang sedang ditidurkan anak-anak mereka, bayi mereka, terganggu dengan kerasnya suara yang dilarang, bukan ngajinya, bukan baca Quran. Lantas dia mengatakan, muslim padahal kenapa gak suka dengan Quran? Kenapa gak suka dengan ngaji? Bukan tidak suka dengan ngaji, tapi mengganggu. Sehingga Nabi SAW mengatakan, innal musalli yunaji rabbah. Orang yang sholat itu dia masing-masing bermunajat. Sehingga bisa jadi mungkin di rumah sana ada ibu-ibu yang sedang sholat, terganggu suara bacaannya dengan bacaan imam, kerasnya suara imam di masjid yang ganggu mereka. Wala yajhar ba'dhum 'ala ba'dhin bil Qur'an. Jangan kalian mengeraskan bacaan satu dengan yang lain dengan bacaan Al-Quran. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa membaca satu huruf baginya 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf baginya satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ketika mengucapkan alif lam mim itu berarti 3 huruf, alif 1 lam 1 mim 1, maka dia mendapatkan kebaikan yang besar. Nah, ini itu kita ingat. Kemudian yang berikutnya, at-ta'minu wa jahrul imam bihi. At-ta'min, mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ucapan amin. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai membaca Al-Fatihah, jadi imam, qala, Nabi mengucapkan amin. Bukan amin, tidak, tapi amin. Tidak juga amin. Tidak juga amin. Atau tidak amin. Tidak juga amin. Kalau amin, beda lagi artinya, yang terpercaya. Kalau amin artinya penjaga. Amin al-baital haram, penjaga, ya. Kalau amin artinya aman, selamat. Tapi kita baca amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Ya, jadi mana panjang pendeknya harus dilihat ini. Yujharu wa yaruddu biha sautan. Nabi keraskan suaranya dan dipanjangkan. Amin, dipanjangkan, ya pun dikasih panjang suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana ya'muru al-muqtadina bil ta'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para makmum untuk mengucapkan amin seketika, ya, setelah imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala imam," apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin, malaikat juga mengucapkan amin. Wa innal imama yaqulu amin, imam juga mengucapkan amin. Berarti imam, makmum semuanya mengucapkan amin. Wa fi lafdhin al-lafaz yang lain, idza amana al-imam fa aminu, apabila imam sudah mengucapkan amin, segera bersamaan ikuti dia. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat, jika malaikat hadir, itu salat bersamanya. Setiap kebaikan itu ada malaikat di sana. Setiap kebaikan ada malaikat di sana hadir. Kemudian barang siapa yang bersamaan serta ucapan aminnya dengan malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosa-dosa mereka yang telah lalu. Subhanallah. Ketika kita di rumah tadi pada asar, berbagai macam yang kita lakukan, mulai dari mungkin pandangan mata, ini dosa semuanya. Kemudian mungkin lisan, kemudian mungkin tangan, kemudian mungkin macam-macam dan sebagainya.
Begitu kita beramal sholat, begitu sangat banyak sekali wasilah-wasilah media jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Di antaranya di sana adalah ucapan amin. Betapa banyak kita lihat kadang mengucapkan amin cuma 2-3 aja. Amin. Kadang yang lebih ramai juga anak-anak. Ada pun yang lain terima beres saja. Keraskan suaranya, angkat sedikit suaranya. Ya, ucapkan amin. Ucapkan amin. Wa fi hadits akhar, dalam riwayat yang lain yang disebutkan, qulu amin yujibukum Allah. Katakanlah amin, Allah akan jawab kalian, kabulkan permintaan kalian. Allah kabulkan permintaan kalian. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, tidak ada sesuatu yang paling didengki, diiri, dihasad orang-orang Yahudi kepada kalian kecuali ucapan salam dan ucapan amin. Ucapan salam dan ucapan amin. Mereka ini sekali lihat kaum muslimin. Mereka ada salam satu sama lain, assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka tak ada. Kemudian yang kedua, at-ta'min, amin. Mereka tak ada. Nah, sehingga ucapan amin adalah kekhususan yang luar biasa kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah ditambah dengan surah. Ya, surah dari Al-Qur'an. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra' ba'da al-Fatihah surah ghairiha. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah selainnya. Wa kana yuqilu ahyanan, terkadang panjang bacaan surahnya. Wa yaqsiru ahyanan, terkadang pendek di safar. Bisa jadi karena ketika safar maka Nabi pendekkan bacaannya. Aw su'al, atau karena bersin. Soal bersin atau flu. Aw marad, atau karena sakit, beliau sakit maka pendek bacaannya. Aw buka isawi, atau dengar suara anak kecil yang nangis yang ikut salat. Kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jawazan Nabi sallallahu alaihi wasallam salata yaumil fajr. Suatu ketika Nabi salat subuh, Nabi pendek ringkasnya salatnya. Dan yang lain salat subha faqara suratain fil Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan dibaca surah yang paling pendek dalam Al-Quran, surah apa? Yang ada tiga ayat saja. Inna a'tayna kal kautsar fasal li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu surah andalan kalau malam puasa. Ya kan? Pendek, cuma 3 ayat. Itu paling pendek. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang paling pendek dalam Al-Quran, padahal surah subuhnya Nabi panjang. Jangan. Surah subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Dikatakan oleh seorang sahabat, wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisa wa kana yaqra'u fiha bis-sittin ila al-mi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, selesai salat subuh, salam kanan salam kiri, kami sudah tahu siapa yang di samping kami. Karena ketika salat subuh masih gelap, enggak ada lampu. Selesai salat subuh sudah agak terang sehingga kami tahu siapa yang di samping kami, siapa mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca 60 sampai 100 ayat. Surah Al-Mulk saja cuma 30 ayat. Berarti surah Al-Mulk ya 1 lembar setengah ya, itu jadi 1 rakaat. Kemudian tambah lagi yang serupa Al-Qalam 1 rakaat. Itu surah subuh dengan bacaan yang tertib. Itu yang pendek, itu yang mufassal. Kalau Al-Baqarah bisa berapa lembar itu kalau 100 ayat. Ya, panjang surah subuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ringkas salatnya. Ya, tapi begitulah ringkasnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh. Maka kita usahakan kalau subuh lebih panjang sedikit. Kalau kecuali banyak yang uzur yang sebagainya, maka tergantung kondisi. Allah Ta'ala. Kemudian faqila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, lima jawazta, kenapa engkau ringkas salat ya Rasulullah?
Nabi SAW mengatakan, sami'tu buka as-sabi, aku mendengarkan tangisan anak kecil bayi. Fadhalantu anna ummahu ma'ana tusalli, sepertinya ibunya ikut sholat bersama kita. Ini menunjukkan boleh para wanita sholat berjamaah, boleh. Kalau mereka datang ke masjid, tidak boleh dilarang. Akan tetapi sholat di rumahnya itu lebih afdal. Fa'aradtu an ufarriqa lahum, sehingga aku ingin supaya ibunya segera tenang, jangan tegang dalam sholat. Wa kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu iqalataha. Tadinya aku sholat, aku ingin panjangkan bacaanku. Aku mendengarkan suara tangis bayi, maka aku segerakan sholatku, karena aku tahu bagaimana ibunya sepertinya pasti akan merasa berat jika dipanjangkan sholat. Artinya jamaah, boleh kita sholat itu sesuai kondisi. Maksudnya apa? Yang penting tumakninah, sesuai kondisi. Yang penting tumakninah. Contoh, di Masjidil Haram, Makkah sama Madinah beda bacaan. Masjidil Haram itu agak cepat. Bacaannya agak cepat, imamnya kemudian tidak terlalu panjang, ya kan? Iya, hatta walaupun sholat tarawih itu bacaan bicara yang cepat-cepat membaca. Ya, kalau Masjid Nabawi semuanya yang tertib, pelan bacanya. Kadang baru selesai Fatihah saya sudah lama baca. Kenapa? Karena di Masjid Nabawi tenang kondisinya, ya, tidak ada orang tawaf, tidak ada orang sa'i, semuanya orang datang hanya untuk sholat. Tapi kalau Masjidil Haram orang datang bukan hanya untuk sholat, ada yang datang untuk tawaf, ada yang datang untuk sa'i, sehingga tawaf sa'i mereka kadang-kadang ada yang lari sa'inya, tentunya ada orang lari kecil dan sebagainya. Kemudian kondisinya maka dibedakan. Artinya bahwa bisa jadi kondisi biasanya kita sholat maghrib itu agak panjang, tapi karena ada kebutuhan dibersihkan. Biasanya kita sholat isya agak panjang, tapi ada kondisi dibersihkan. Biasanya kita sholat zuhur panjang, kadang dibersihkan, dan seterusnya. Allah Ta'ala. Kemudian wa kana yabtadi'u min awwal surah wa yuqimuha fi aghlabi ahwali. Ketika membaca surah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari awal surah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan sampai akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah masing-masing surah bagiannya dalam rukuk dan sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di kulli surah rakaat, masing-masing surah dikerjakan satu rakaat. Maksudnya apa? Dalam satu rakaat Nabi habiskan surah yang dibaca. Ini terkadang. Misalkan beliau membaca, Nabi sudah membaca surah Al-Balad, dihabiskan selesai. Atau mungkin membaca surah Al-Mulk, dihabiskan sampai selesai. Atau kadang membaca surah Al-Qalam, dihabiskan sampai selesai. Baru ruku. Wa kana taratan yuqsimuha fi rak'atain, terkadang Nabi bagi satu surah menjadi dua. Terkadang Nabi bagi menjadi dua. Misalkan surah An-Naba dibagi menjadi dua, An-Nazi'at dibagi menjadi dua, Al-Ikhlas dibagi menjadi dua. Boleh kan? Boleh. Semuanya boleh. Walaupun pendek boleh. Tidak mesti yang panjang-panjang dibagi dua. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bagi menjadi dua. Wa taratan yu'iduha kullaha fi rak'ati tsaniyah. Terkadang pula Nabi ulangi membaca bacaan yang dibaca di rakaat pertama, diulangi di rakaat kedua. Tidak sama. Membaca di rakaat pertama surah Al-Buruj misalkan, rakaat kedua diulang lagi Al-Buruj. Itu kayak mana itu? Ajaran apa lagi? Kau diulang lagi bacaan? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengulang apa yang dibaca di rakaat yang pertama. Bukan ahyanan yajma' fi rak'atil wahidah baina suratayn aw akthar. Terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua surat atau bahkan tiga surat dalam satu rakaat. Boleh. Contoh misalnya dia gabungkan tiga surat rakaat pertama, digabungkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh. Digabungkan Al-A'la, Al-Ghasyiyah, boleh. Baru ruku. Digabungkan misalkan An-Naba, An-Nazi'at, baru ruku, boleh. Nah, tapi ketika menggabungkan ini harus dipisah dengan apa?
basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana rajulun min al-ansar ya'ummuhum fi masjid Quba. Ada seorang laki-laki yang menjadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra biha lahu fi shalah mimma yaqra bihi. Setiap kali dia memulai salatnya senantiasa dimulai dengan baca surah Al-Ikhlas. Setelah Al-Fatihah dibaca Al-Ikhlas, baru lanjut thumma yaqra suratan ukhra ma'aha, baru lagi surah yang lainnya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'ah, dan dia lakukan itu setiap rakaat salatnya. Fakallamu ashabu faqalu, orang-orang berkata, kenapa kau lakukan seperti itu? Setiap dia jadi imam pasti habis Fatihah baca Al-Ikhlas, habis Al-Ikhlas baru ditambah surah yang lain. Nanti dia jadi imam lagi, begitu terus. Rakaat pertama begitu juga, rakaat kedua begitu juga, gak pernah ditinggalkan baca Al-Ikhlas. Sehingga sampailah beritanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya. Dia mengatakan, aku mencintai surah Al-Ikhlas. Dalam yang lain, dalam sebuah safar perjalanan, dia menjadi imam. Ya fulan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya fulan, mana'aka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabi wa la yahmiluka 'ala nuzul hadhihi surah fi kulli rak'ah. Wa qala inni uhibbuha. Kenapa kau terus membacanya Al-Ikhlas, menggabungkan dengan surah yang lainnya? Maka sahabat ini mengatakan, aku mencintai Al-Ikhlas ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Kecintaan kepada surah Al-Ikhlas akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga surah Al-Ikhlas ini tetap dalam banyak amalan kita baca juga. Dalam pada sholat maktuban, kita zikir baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebelum tidur kita baca Al-Ikhlas. Zikir pagi petang kita baca Al-Ikhlas. Ya, bahkan ada seorang sahabat diriwayatkan dia sholat tahajud yang diulang-ulang hanya Al-Ikhlas sampai subuh. Ya. Nah, dan pahalanya sangat besar, ya, sepertiga membaca Al-Quran, sepertiga Al-Quran pahalanya. Kemudian yang berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali ketika membaca surah habis baca Fatihah, seringkali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan antara surah-surah yang mirip-mirip maknanya. Maksudnya apa? Kalau di rakaat pertama Nabi membaca Al-Baqarah, bisa digantikan dengan Al-Imran, bisa digantikan dengan An-Nisa, bisa digantikan dengan Al-Maidah, panjang-panjang ayatnya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca di rakaat pertama surah yang mufassal, yang pendek-pendek ayatnya, mufassal itu dari surah Al-Hujurat, sebagian mengatakan dari surah Qaf, pendek-pendek ayatnya, misalkan An-Nazi'at, ya, dibaca Abasa, dibaca Al-Mutaffifin, misalkan At-Tin, dibaca lagi Al-Duha, di rakaat pertama At-Tin, Al-Duha rakaat kedua. Tidak di ketika rakaat pertama baca Al-Baqarah, di rakaat kedua baca At-Tin, enggak. Boleh saja boleh, tapi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Kali ulang, boleh saja misalkan rakaat pertama baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian dibaca sekian ayat, Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua dibaca Wat-Tini Waz-Zaituni wa Thuri Sin. Boleh saja boleh, boleh. Tapi kebiasaan Nabi kadang digandeng-gandengkan surah-surah yang mirip. Jika yang pendek-pendek ayatnya dibaca di rakaat pertama, maka di rakaat kedua juga dibaca yang pendek-pendek ayatnya. Jika di rakaat pertama dibaca yang panjang, rakaat kedua dibaca yang panjang. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, jawab afdhalus salatul qiyam. Jawaz al-intisar al-Fatihah. Bolehnya seorang salat dan dia cukup baca Fatihah saja, tidak baca surah. Boleh. Wa kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, biasanya salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat isya, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal yarji fa yusalli bi ashabi, pulang dan salat bersama orang-orang yang ada di tempatnya, yaitu di ashabi, para sahabat yang ada di perkampungannya.
Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu selesai sholat bersama Nabi sholat Isya, dia pulang bersama para sahabatnya kemudian mengimami mereka. Faraja'a dzata lailatin wa shalla bihim. Maka suatu ketika, suatu malam, sahabat Mu'adz bin Jabal habis sholat Isya bersama Nabi, dia pun pulang ke perkampungannya. Wa shalla fatan min qaumihi min bani Salimah yuqalu lahu Salim. فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد. Diriwayatkan wasalla fata min qaumihi, dan ikut salat bersamanya seorang pemuda dari Bani Salimah. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memanjangkan bacaan setelah Al-Fatihah pada salat Isya, tiba-tiba seorang pemuda ini dia keluar dari saf. Dia keluar dari saf. Kemudian dia sholat sendiri. Tadi bacaannya Mu'adz panjang. Sholat Isya gelap, jangan. Tidak seperti kita akan terang lagi pas ada asli. Zaman Nabi SAW Madinah, musim panas, sangat panas sekali. Ya, musim dingin, sangat dingin sekali. Isya gelap. Kemudian setelah Mu'adz bin Jabal sholat Isya di Masjid Nabawi bersama Nabi, pulang dia menjadi imam tadi di kaumnya. Ketika dia jadi imam, tentunya sudah larut malam, dipanjangkan bacaannya. Ada seorang laki-laki dari Bani Salimah, namanya Salim. Dia keluar mufaraqah, dia keluar dari saf, kemudian sholat sendiri. Faedah yang bisa kita ambil, bolehnya kita mufaraqah dengan imam jika imamnya ada yang tidak cocok, misalkan dalam rakaatnya atau dalam bacaannya. Begitu kita ikut sholat, tiba-tiba bacaannya salah semua Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini kan salah fatal ini. Ini adalah jadi salah yang sangat besar yang merusak arti Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Ya, makanya sudah keluar saja sholat sendirian di belakang, tidak masalah. Kami pernah sholat di sebuah masjid sedang perjalanan, kemudian singgah masuk masjid, sholatnya hilang. Masih belum lengkap rukunya sudah sami-Allahu liman hamidah. Belum tidak sempurna dia sudah sujud. Nah, tidak bisa kejar kayak ini. Saya berhenti sholat belakang. Boleh. Jika kondisi seperti ini, jangan. Nah, ada sebab. Kemudian laki-laki ini, sahabat ini keluar dari saf dan dia sholat sendiri. Wa kharaja wa akhadha bi khitam ba'irihi wa talaq. Kemudian dia ambil kendaraannya, tunggangannya, dan dia pergi dari masjid, dari jamaah yang sedang sholat. Falamma shalla Mu'adz, ketika setelah selesai sholat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dzukira lahu dzalik, disampaikan, wahai sahabat yang mulia, tadi ada laki-laki, ada sahabat, dia pergi meninggalkan sholat, dia sholat sendirian. Antum jadi imam, dia sholat sendirian, kayak nggak suka. Akhirnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, inna hadza bihi lanifaq, sungguh ini munafik ini orang. Ini munafik ya, masa dia berhenti sholat sendiri. Suka kembali munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perilakunya, perbuatannya. Wa qala al-fata, laki-laki yang tadi juga mengatakan setelah sampai berita kepadanya, dia juga mengatakan, wa adalah ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku juga akan mengadukan perbuatan wahai Mu'adz kepada Nabi, laporkan kepada Nabi. Faqadaw ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Mu'adz billadhi sana'a al-fata. Kemudian Nabi SAW dikabarkan tentang apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi oleh Mu'adz. Ya Rasulullah, aku jadi imam, kemudian tiba-tiba dia keluar dari saf, dia sholat sendirian. Nabi SAW mendengarkan. Faqala al-fata, laki-laki yang tadi mengatakan, ya Rasulullah, yutilul mukhtha 'indak. Ya Rasulullah, ini Mu'adz, dia bersamamu ya Rasul. Dia bersamamu
ya Rasul. Kemudian dia sholat berjamaah bersama. Thumma yarji fayutilu alaina. Kemudian dia pulang, dia temui kami di perkampungan, dia menjadi imam, panjang lagi bacaannya. Karena dia sudah sholat bersama Nabi itu sudah lama jadi. Kemudian dia pulang jadi imam lagi dia. Faedah yang bisa kita berjamaah, boleh sholat 2 kali jika dibutuhkan. Contoh, misalkan dia sudah sholat jadi tadi sholat maghrib di luar, mau datang ke sini ikut taklim, sudah sholat di luar maghrib, lebih cepat sholatnya, maksudnya lebih cepat memulainya. Sampai di sini ditemukan orang sedang sholat, boleh nggak dia masuk sholat? Boleh. Ya, sholat yang pertama berarti sholat pahalanya wajib, sudah gugur kewajiban. Sholat yang kedua pahalanya sunnah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terus mengulangi sholatnya. Sholat yang bersama Nabi, sholat bermakmum berjamaah isya. Pulang lagi ke perkampungannya, diulangi sholatnya menjadi imam. Kenapa diulangi sholatnya? Karena tidak ada yang memimpin jadi imam di sana. Dibutuhkan. Ini kalau ada kebutuhan. Tapi kalau sengaja, kenapa mau jadi sholat di masjid subuh beda-beda, sini waktunya beda, sini beda, akhirnya di sini lebih cepat mulainya, di sini bilang dia sholat tiap hari memakan sholat subuh, boleh ya? Nggak boleh. Ya, kalau sengaja tiap kali sholat wajib bukan. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan pengaduan mereka berdua. Ya, ثم يأتي فيطلع علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Afattarun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu bikin fitnah, kamu bikin masalah, wahai Mu'adz." Justru yang dimarahi Nabi siapa? Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, kamu bikin masalah ini. Kamu bikin masalah, wahai Mu'adz. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertegur keras Mu'adz bin Jabal karena memanjangkan sholat isya. Memanjangkan sholat isya. Kemudian sampai ya yang karena dia sudah tahu sholatnya, kemudian panjangkan lagi. Ditegur keras oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Nah, kemudian berikutnya jemaah Allah. Terakhir ini kita coba saja. Intinya judul yang terakhir yang kita baca bahwa boleh seseorang sholat hanya sekedar baca Fatihah. Contoh, sholat isya hanya Fatihah dibaca baru rukuk boleh. Rakaat pertama hanya Fatihah dibaca, kemudian rukuk rakaat kedua boleh, karena rukun sholat apa? Cukup baca Fatihah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW sepanjang yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah baca ayat setelahnya, surah setelahnya. Allah Taala akan demikian apa yang kita bisa bikin kesempatan malam ini. Allah Taala silakan kira pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada mau bertanya terkait dengan surat as-sajdah ya. Mungkin keutamaannya karena ada masjid mungkin yang mengkhususkan di malam Jumat itu membaca surat as-sajdah. Dan di dalamnya itu ada sujud tilawah ya, sehingga itu menjadi satu pakem lah gitu di jamaahnya itu. Kalau tidak surat as-sajdah itu kayak kurang pas semuanya itu. Nah, keduanya apakah ada riwayat di zaman Nabi kapan membaca surat as-sajdah itu? Demikian. Surah as-sajdah di dalamnya tergantung tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat, kemudian hari kebangkitan. Kemudian rakaat yang pertama, rakaat yang kedua dibaca surah Al-Insan. Al-Insan juga tentang hari kiamat, tentang ciptaan manusia. Di antara para ulama sebutkan hikmahnya Nabi SAW membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama khusus hari Jumat, di rakaat kedua surah Al-Insan mengingatkan manusia bahwa ini hari Jumat. Ini hari Jumat, bahwa hari Jumat itulah nanti akan terjadi hari kiamat. Dan disebutkan alaihi salatu wassalam bahwa sesungguhnya tidak ada terbit matahari di satu hari yang paling mulia dengan hari Jumat. Hari Jumat diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hari Jumat diturunkan Adam dari surga. Artinya maksiat yang di Jumat itu sangat besar juga.
sehingga Adam diusir dari surga di hari Jumat. Hari Jumat Allah Subhanahu wa taala wa fihi khuliqa Adam wa fihi ukhrij. Hari Jumat ada satu waktu yang waktu ini mustajab, yaitu adalah pada asar. Kemudian di hari Jumat juga akan terjadi wa fihi taqum as-sa'ah, akan terjadi hari kiamat. Maka para ulama sebutkan di antara hikmahnya membaca surah Sajdah di rakaat pertama, kemudian surah Insan di rakaat kedua di hari Jumat untuk mengingatkan bahwa hari Jumat adalah hari nantinya Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan hari kiamat di sehingga manusia bersiap-siap dan mengingat. Nah, tentunya riwayat sahih dari Nabi SAW. Kemudian para ulama mengingatkan Nabi SAW membaca As-Sajdah di rakaat pertama, Al-Insan yang kedua, kana yufidu al-istiqamah. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat kana Rasulullah yaqra. Nabi SAW membaca, senantiasa sering membaca. Berarti disebutkan Nabi SAW sering kali membaca di pagi Jumat, di subuh Jumat itu As-Sajdah dan Insan. Tapi bukan berarti harus, sehingga seolah-olah kalau nggak dibaca sholatnya cacat, sholatnya kurang. Nah ini dia berarti masalah. Banyak juga ulama, banyak ingatkan. Bukan berarti yang tidak baca Sajdah sholatnya tidak sempurna atau tidak afdal, tidak. Jangan dipaksa-paksa, jangan dipaksakan bacanya. Betapa banyak kita lihat kadang karena imamnya nggak mampu menghafal sehingga diletakkan Quran yang besar di depannya kan. Ini nggak boleh sebenarnya. Mana letak nggak bolehnya? Dalam sholat wajib Allah Nabi perintahkan faqra'u ma tayassara, baca yang mudah kamu hafal. Kalau sholat tarawih boleh, melihat mushaf boleh, fatwa para ulama. Sholat sunnah, ya. Tapi kalau sholat wajib baca yang mampu kita baca. Berarti kalau ada mushaf di depannya termasuk melihat, ya. Sekalian saja setiap sholat lihat mushaf. Ini fatwa para ulama dalam sholat wajib kan? Nah, Allah Ta'ala ini begitu ya. Jadi itu nasihat para ulama, jangan dikatakan itu adalah wajib. Jadi sering dibaca boleh. Untuk menghindari supaya orang-orang jamaah tidak menganggap itu harus, maka sesekali diselingi dengan tidak membaca. Allah Ta'ala. Ada keutamaan yang sangat banyak keutamaan tentunya. Di antaranya disunahkan membaca surah As-Sajdah setiap sebelum tidur. Ya, Nabi SAW sebelum tidur membaca surah As-Sajdah. Apa kandungannya? Kita mengingat hari kiamat, kita mengingat akhirat. Ya, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan seterusnya sampai mengingat tentang bagaimana hamba-hamba yang bertakwa mereka senantiasa menjalankan ibadah salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Itu di rakaat kedua. Hari Jumat juga. Berarti mungkin beliau mau mengamalkan sunnah, cuma mungkin lupa mana urutannya. Ya, rakaat kedua. Atau mungkin ada juga masjid mau mengamalkan dibagi dua saja. Rakaat pertama baca As-Sajdah setengah, rakaat kedua baca As-Sajdah separuhnya. Ini juga tidak pas. Rakaat pertama juga ada dibaca surah As-Sajdah sampai sujud, kemudian bangkit. Kemudian nanti rakaat kedua karena dia tidak hafal Al-Insan dibaca At-Tin, dibaca Al-Ikhlas, itu juga tidak. Kalau mau mengamalkan sunnahnya, maka dia baca apa? Kemudian bagaimana dia membaca di rakaat kedua? Boleh saja. Tapi kalau mau mencontoh sunnahnya, apa? As-Sajdah baru Al-Insan, As-Sajdah baru Al-Insan. Contoh misalnya Surah Jumat yang kita baca sunnahnya apa? Nabi biasa baca surah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Tiba-tiba ada dia di Bali misalkan, boleh tidak? Sisi bolehnya boleh, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah Nabi urut. Tapi bolehnya sahnya sah. Jelas ya? Contoh Pak, dia maghrib Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, dia baca cuma Al-Ikhlas sama Al-Ikhlas sama sebetulnya boleh kan? Sisi bolehnya, sisi sahnya sah, tapi tidak mendapatkan mengikuti sunnah dalam membaca itu. Dia baca ketika sholat Jumat,
Dia baca tadinya la'ala sabul wasiyah, tiba-tiba dibaca ayat yang lain, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Maka yang tadi dia baca saja di rakaat kedua, sah dan boleh. Ya, hanya saja kalau dia mau mencontoh yang sunnahnya tadi, maka dia boleh. Tapi apakah dia dapat pahala? Dia dapat. Sah nggak? Sah. Boleh nggak? Boleh. Allah Ta'ala. Cukup. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Pertama, Al-Fatihah ini kan adalah salah satu rukun sholat. Artinya wajib, apabila tidak ini maka batal. Nah, bagaimana dengan makmum ini, adornya itu kalau setelah imam membaca Al-Fatihah, apakah dia juga harus membaca Al-Fatihah atau tidak perlu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila ada seorang imam yang kita sudah tahu bahwa bacaannya itu kurang bagus mungkin ya, khususnya dalam membaca Al-Fatihah, seperti tadi yang saya contohkan Al-Kambul kayak gitu kan. Nah, kita sudah tahu, terus kita mendengarkan imam itu makmum ini yang mengetahui, membiarkannya tidak, atau mungkin tidak mengatakan kita berdosa atau sholat kita itu sah atau gimana? Setelah yang pertama, apakah kita membaca Al-Fatihah setelah membaca Al-Fatihah imam? Kalau dalam bacaannya yang dikeraskan oleh imam, maka sudah cukup mendengarkan saja. Nah, cukup mendengarkan. Sedangkan sholat isya sekarang, rakaat pertama sama rakaat kedua, imam mengeraskan bacaannya, maka kita cukup mendengar. Itu sudah cukup. Rakaat ketiga sampai keempat imam tidak merasa baca, berarti kita membaca. Jadi kita membaca, tapi bacaan kita jangan sampai mengganggu di sebelah kita. Nah, ya. Tapi baca dengan cukup gerakan gigi saja. Nah, ini yang pertama. Insyaallah ya saya. Yang pertama berarti cukup kita dengarkan bacaan imam. Ketika imam membaca itu sudah cukup. Nabi SAW bersabda, "Idza faqira'atul imam lahu qira'ah." Maka lahu imam, barang siapa yang bermakmum di belakang imam, maka baca imam sudah menjadi bacaan dia, sudah cukup ini. Allah Ta'ala. Kemudian apabila ada masjid yang baca Al-Fatihah imamnya kemudian salah fatal, apakah kita berdosa di membiarkannya? Kalau kita punya otoritas di situ berarti kita salah. Kita punya otoritas, maksudnya kita BKM-nya, kita juga ada potensi, ada peluang untuk bisa mengingatkan atau bisa mencari yang lebih bagus bacaannya, ya, yang beliau sudah sepuh apa segalanya. Jika ada potensi kita bisa untuk merubah itu, lalu kita biarkan, berarti kita bersalah. Tapi kalau tidak ada potensi, itu memang masjid beliau, kita datang mampir sehingga aja. Bagaimana untuk merubah? Bagaimana mau dinasihati? Beliau juga orang sepuh di situ, tokoh tua sudah punya masjid. Seperti ada yang kami temukan juga, setiap subuh pasti baru jadi subuh aja tadi. Kami temukan ada di masjid, ya di sini juga subuh pasti itu jadi bahaya. Kalau belum ada semua pada mikir, semua tak boleh ada yang dekat. Maju, alhamdulillah, tertawa sudah. Ya, nah kalau beliau maju, kadang-kadang kita keluar, kami keluar dan mundur. Dulu, ya. Allah sekarang kayaknya sudah nggak ada beliau. Allah Ta'ala. Jadi tidak ada potensi kita bisa mengingatkan beliau sudah sepuh dan apa segalanya. Kemudian ada juga otoritas kita, dan mungkin dari negeri juga misalnya. Apakah kita berdosa sholat di sana? Kita tidak berdosa. Hanya saja sholat kita bisa dikatakan tidak sah jika Al-Fatihah tidak sah. Kita tidak berdosa, tidak sah. Kalau tidak sah sholatnya bagaimana? Nanti kita cari yang lain. Nah, Allah Ta'ala seperti itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita ya mengamalkan apa yang kita ketahui. Allah Ta'ala sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.